Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 16 Februari 2021 dengan judul Kemurahan ditunjukkan kepada ribuan yang mengasihi hukum Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan dan kebesaran Tuhan luar biasa bagi hidup kami, khususnya sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah mulia hamba pada saat ini karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita ikuti penjelasannya. 10 perintah suci yang diucapkan oleh Kristus di atas bukit Sinai ialah pernyataan tabiat Allah dan memberitahukan kepada dunia fakta bahwa Dia mempunyai kekuasaan atas seluruh bangsa manusia. Bahwa hukum yang berisi 10 perintah tentang kasih terbesar yang dapat dinyatakan kepada manusia ialah suara Allah dari sorga, berbicara kepada jiwa dalam perjanjian. Perbuatlah ini maka engkau tidak akan berada di bawah pemerintahan dan penjajahan iblis. Tidak ada yang negatif dalam hukum itu. Meskipun tampaknya demikian, itu adalah lakukan dan hidup. Tuhan telah memberikan perintahnya yang suci untuk menjadi suatu tembok perlindungan sekeliling makhluk-makhluk ciptaannya. Segala sesuatu yang Allah dapat buat, Ia telah melakukan untuk menyatakan kasih dan kemurahannya yang besar kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu bersandarlah dalam jaminan kasih. Bukan oleh sebab kita lebih dahulu mengasihi Dia, barulah Allah mengasihi kita. Tetapi ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita, menyediakan dengan sempurna dan limpah perlengkapan untuk penebusan kita. Meskipun oleh pendurhakaan kita telah patut mendapat murka dan hukuman Allah, namun Ia tidak meninggalkan kita, membiarkan kita bergumul dengan kuasa musuh dalam kekuatan kita sendiri yang fana. Malaikat-malaikat sorga membantu perjuangan kita di dalam peperangan melawan kejahatan, dan oleh bekerja sama dengan mereka, kita boleh menang atas segala kuasa kejahatan itu. Kalau kita menghampiri Allah oleh iman, Ia pun mendekat kepada kita, mengangkat kita ke dalam keluarganya, dan mengangkat kita, anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Kepada barang siapa yang setia dalam pekerjaannya, kemurahan dijanjikan, bukan hanya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat, melainkan kepada beribu-ribu keturunan. Kemurahan Allah yang penuh belas kasihan tidak dapat diukur, dan mereka yang menghargai kasih Kristus akan dibaharui dalam kesucian yang benar dan dibawa kepada Kristus pemimpin mereka. Mereka akan menjadi pengikut-pengikut Allah sebagai anak-anak yang terkasih. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kemurahan ditunjukkan kepada ribuan yang mengasihi hukum Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Bahkan gempa bumi yang terjadi, bencana alam terjadi, longsor, banjir, dan juga gejolak yang terjadi di bangsa dan negeri kami. Tapi kami percaya dengan hikmat dan bantuan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya tepat pada waktunya. Kami teringat para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan di puskesmas yang ada di Indonesia. Dimanapun, Tuhan lindungi, pelihara mereka. Curahkan hikmat, pengetahuan, dedikasi di dalam pelayanan, agar di tengah-tengah pandemi ini, mereka tetap memiliki semangat untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik, walaupun mereka belajar dari rumah. Banyak masalah, kesusahan yang mereka hadapi Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan berikan hikmat kepada guru-guru kami, agar dapat menjalankan tugas pelayanan mereka, belajar dari rumah. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar di tengah-tengah pelayanan mereka dapat memberikan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Kami teringat akan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kami percaya Tuhan lindungi, pelihara mereka. Hikmat, pengetahuan sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.